saya, Malvila Varian Karim dari Kesmas C dengan NIM 70 2001 19 028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pandangan terhadap beberapa pakar dalam fungsi manajemen. Yang pertama yaitu Luther Gulick. Dia mendapatkan pandangan yaitu planning, organizing, staffing, direction, coordination, reporting, dan controlling. Sedangkan yang kedua itu George Terry, di mana planning, organizing, extracting, controlling. Yang ketiga yaitu James F. Stoner, di mana planning, organizing, leading, dan controlling. Yang keempat itu Knut Jan O'Donnell, di mana planning, organizing, staffing, direction, dan controlling. Yang kelima itu Nicholas M. Swook dan M. Swook, yaitu planning, organizing, direction, serta controlling. Yang keenam yaitu Richard W. Gavin, di mana dia itu planning, organizing, leading, controlling. Dan yang terakhir itu dari Ernest Dill, di mana ada planning, organizing, staffing, direction, innovation, repressing, dan controlling. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nugra Amaliako, NIM 70 2001 19 029. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai operasional dalam manajemen. Pertama, teman-teman harus tahu nih apa saja yang termasuk fungsi-fungsi operasional dalam manajemen. Nah, Elma kasih tahu ya. Nah, yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, kemudian manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Namun pada video ini saya akan menjelaskan lebih detail terkait manajemen sumber daya manusia. Nah, pertama teman-teman mesti tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia itu merupakan pengaplikasian manajemen berdasarkan fungsinya dengan tujuan membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang terbaik bagi organisasi, serta tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun terus bertambah. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua tujuan. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial maupun etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalisir dampak negatifnya. Adapun tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi demi tercapainya tujuan. Teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah manajemen sumber daya manusia ini hanya memiliki tujuan tanpa fungsi? Jawabannya adalah tentu tidak. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi, yaitu pertama fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan pengadaan, fungsi pengendalian, fungsi pengembangan, fungsi kompensasi, fungsi pengintegrasian, fungsi pemeliharaan, dan fungsi kedisiplinan, serta fungsi pemberhentian. Sekian penjelasan singkat saya mengenai operasional dalam manajemen. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Sisifa dengan NIM 702001190030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana itu manajemen pemasaran dan manajemen produksi. Baik, langsung saja. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan serta kegiatan pengendalian pemasaran suatu produk agar semua perusahaan bisa mencapai target secara efektif dan efisien. Adapun beberapa fungsi manajemen pemasaran yaitu yang pertama untuk melakukan riset terhadap
konsumen. Yang kedua, untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang. Yang ketiga, agar perusahaan memiliki pelayanan atau servis yang baik kepada konsumen. Yang keempat, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk dan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh user atau pengguna, atau dengan kata lain konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Kemudian yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pemilihan lokasi, produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Adapun tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Ramadhani dengan NIM 7020111961. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat materi yang saya ambil, yaitu manajemen keuangan dan manajemen informasi. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan secara matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Adapun tugas manajemen keuangan yaitu merencanakan dari mana pembiayaan organisasi diperoleh. Tugasnya juga yaitu bagaimana modal yang diperoleh tersebut dapat dialokasikan secara tepat di setiap kegiatan organisasi atau perusahaan yang akan dijalankan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan ada 9. Yang pertama yaitu menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mengurangi biaya modal. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan di sini ada 5. Yang pertama, planning. Planning atau perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan di sini meliputi yang pertama, mengatur uang kas. Yang kedua, menghitung rugi laba. Yang ketiga, merencanakan arus kas. Selanjutnya yaitu fungsi kedua, budgeting. Budgeting atau anggaran. Nah, anggaran di sini merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Nah, dana yang dialokasikan ini diusahakan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Selanjutnya fungsi ketiga. Fungsi ketiga yaitu controlling atau pengontrolan. Nah, pengontrolan yaitu evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Fungsi keempat yaitu auditing. Auditing di sini maksudnya memeriksakan keuangan perusahaan agar keuangan perusahaan tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan di dana perusahaan atau dana organisasi. Dan fungsi yang terakhir yang kelima yaitu reporting atau pelaporan. Dalam hal ini yaitu melaporkan keuangan perusahaan atau organisasi. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi yang terpenting dalam manajemen keuangan yaitu transparansi dan kejujuran. Karena masalah keuangan di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan sangat rentan berhubungan dengan manipulasi. Selanjutnya materi kedua, manajemen informasi. Manajemen informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, sosialisasi, pengarsipan, dan penghancuran suatu informasi. Manajemen informasi juga merupakan salah satu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa organisasi atau suatu perusahaan
dapat terus berjalan dalam jangka yang panjang. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang sedang berjalan, baik itu informasi eksternal maupun informasi internal. Selanjutnya, tujuan dari manajemen informasi. Nah, tujuan dari manajemen informasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu mendapatkan data secara akurat dan konsisten. Yang kedua, mendapatkan informasi yang berguna dari data mentah. Ketiga, menyimpan informasi secara aman. Dan yang keempat, mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dengan NIM 70200119062. Di sini saya akan membahas tentang pengertian budaya organisasi dan pentingnya budaya organisasi. Langsung saja, adapun pengertian budaya merupakan sebuah identitas, sesuatu yang didasarkan pada sikap, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan dianggap sudah valid. Sedangkan pengertian organisasi merupakan beberapa orang yang berkumpul dan bergerak secara sistematis demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian budaya dan organisasi tadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan sebagai keyakinan yang mendasari asumsi, nilai, dan cara berinteraksi yang berkontribusi pada lingkungan sosial dan psikologis dari suatu organisasi. Adapun pengertian lain dari budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasar identitas organisasi, serta seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Di sini ada beberapa para ahli berpendapat tentang budaya organisasi. Yang pertama, menurut Robbins and Judd 2018 berpendapat bahwa kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna yang dianut oleh para anggota membedakan organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama merupakan sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Pendapat yang kedua menurut Lutyens pada tahun 2006. Budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Yang ketiga, menurut Siagian pada tahun 1995, berpendapat bahwa budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi. Apa sih pentingnya budaya organisasi tersebut? Yang pertama, budaya dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal itu tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi yang disebut culture shock. Yang kedua, budaya organisasi akan menentukan bagaimana semua karyawan atau semua anggota organisasi melakukan pekerjaannya. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga menentukan cara berinteraksi satu sama lain dengan dunia luar, khususnya dengan pelanggan, mitra, pemasok, media, dan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, budaya membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Salah satu keuntungan terbesar dari budaya organisasi yang kuat adalah memiliki kekuatan untuk mengubah karyawan menjadi pendukung. Karena menginginkan lebih dari sekedar gaji, tetapi tujuan karyawan adalah mereka ingin merasa apa yang mereka lakukan itu bermakna. Yang keempat,
Mempertahankan orang-orang terbaik seharusnya tidak mengherankan bahwa karyawan merasa mereka adalah bagian dari komunitas dan bukan sebagai roda penggerak, lebih cenderung untuk tetap bekerja di perusahaan. Faktanya, itulah yang dicari sebagian besar pelamar kerja di sebuah perusahaan. Budaya organisasi membantu meningkatkan keterlibatan, memberikan pengalaman karyawan yang unik, dan membuat karyawan merasa lebih terhubung. Yang kelima, budaya mengubah organisasi menjadi sebuah tim. Budaya organisasi yang sukses menyatukan orang-orang di perusahaan, membuat mereka tetap sejalan. Ketika budaya jelas, sebagai perspektif dapat berkumpul di belakangnya dengan tujuan yang sama. Budaya di organisasi menetapkan ekspektasi tentang bagaimana orang-orang berperilaku dan bekerja sama, dan seberapa baik mereka berfungsi sebagai sebuah tim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kunci organisasi yang sukses adalah memiliki budaya yang didasarkan pada sekumpulan keyakinan yang dipegang kuat dan dimiliki secara luas, yang didukung oleh strategi dan struktur. Itulah tadi pembahasan tentang pengertian budaya organisasi dan pentingnya budaya organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.